Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Iskandar, calon guru penggerak angkatan 10. Saya berasal dari SD Negeri 17 Tanah Tumbu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dan selanjutnya, perkenalkan juga Bapak Muhtaram SPD MPD sebagai fasilitator saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dan Bapak Haryanto SPDI sebagai pengajar praktik saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada koneksi antar materi kali ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk P yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya: 1. Saya harus memahami sedalamnya mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan serta menyandingkan trilogi pendidikan dalam proses aksi nyata pembelajaran yang saya lakukan terhadap murid. 2. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru harus bisa menjadi among yang bertugas sebagai fasilitator dalam menuntun murid-murid saya pada saat proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut dapat menghamba atau berpihak pada murid agar murid bisa menggali potensi yang sesuai dengan minat dan bakatnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sedangkan yang ketiga, saya harus menganalisis dan memahami masing-masing dari nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, serta bagaimana cara penerapan pada saat proses pembelajaran baik di kelas maupun di lapangan. Selanjutnya, hal yang paling menantang bagi saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak adalah sebagai berikut. 1. Melakukan aksi nyata atau penerapan secara langsung dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan waktu yang bersamaan, mengikuti pelatihan yang sedang berlangsung. 2. Mengerjakan setiap tugas, baik itu tugas pribadi maupun tugas berkelompok, dengan adanya batas waktu yang sudah ditentukan, sehingga berdiskusi dengan sesama calon guru penggerak mengenai tugas kelompok juga sangat terbatas. Kemudian, keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada murid, yang mana pendidikan itu harus berorientasi pada murid agar tumbuh kembangnya murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal tersebut sangat berhubungan dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak yang menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang anak kecil yang baru belajar sepeda, yang mana saya selalu mencoba menaiki sepeda tanpa perlu pertimbangan dan pemikiran yang matang, sehingga saya sering terjatuh pada saat bersepeda. Untuk bisa menaiki sepeda, saya harus belajar terlebih dahulu mengenai fungsi-fungsi yang ada pada sepeda. Selanjutnya, saya juga belajar bagaimana cara mengimbangi diri saya pada saat berada di atas sepeda, serta juga mengatur pandangan saya ke depan agar selamat selama belajar bersepeda. Namun, ketika saya sudah bisa mengendari sepeda dengan baik, saya terus keasikan untuk bersepeda agar mencapai tujuan saya. Anak kecil yang lagi belajar bersepeda itu ibaratkan kondisi saya sekarang ini, yang masih minim dengan ilmu dan pengalaman. Dan sepeda itu saya ibaratkan dengan pendidikan guru penggerak yang saya rasakan pada saat sekarang ini. Saya sangat bersyukur dan bahagia diberi kesempatan untuk bisa belajar pada program pendidikan guru penggerak. Sekali bisa bersepeda, akan kasihkan terus untuk ingin bersepeda sehingga sampai ke tujuannya. Begitu juga dengan keadaan saya sekarang ini. Jika mendapat ilmu dan pengalaman yang baru, saya ingin terus kasihkan untuk terus bisa mengimplementasikan kepada murid saya, serta untuk berbagi pada orang lain. Untuk P selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah sebagai berikut. 1. Saya adalah seorang guru biasa, yang mana pembelajaran yang baik adalah murid yang datang ke sekolah, masuk kelas, duduk, diam, mendengarkan, dan mencatat, serta guru sebagai pusat pembelajaran. Kedua, saya mengedepankan nilai setiap murid yang harus mencapai KKM, dan selanjutnya materi pembelajaran harus selesai sesuai dengan target. Yang ketiga, saya tidak pernah merefleksi proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang keempat, saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu mengenai proses pembelajaran maupun mengenai yang lainnya. Sedangkan yang kelima adalah pada saat pembelajaran praktik di lapangan, proses pembelajaran yang berpusat pada saya, serta saya yang menentukan apa yang harus dilakukan. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini,
sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. 2. Mewujudkan kepemimpinan murid sehingga murid mampu menggali potensi yang ada pada dirinya. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mendorong kolaborasi kepada semua pihak, yaitu murid, atasan, rekan sejawat, wali murid, serta masyarakat. Sedangkan yang kelima, saya harus mampu menggerakkan komunitas praktisi, baik itu di sekolah saya maupun di luar sekolah saya. Sedangkan untuk P yang terakhir adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain sebagai berikut. 1. Berpihak pada murid. Saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator dalam menuntun murid saya pada saat proses pembelajaran. 2. Inovatif. Saya harus mampu menciptakan hal baru dan berani berkarya sehingga murid-murid saya merasa senang dan bahagia. 3. Mandiri. Saya selalu berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri sendiri. Yang keempat adalah kolaboratif. Saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktisi, baik yang ada di sekolah saya maupun di luar sekolah saya. Sedangkan yang kelima adalah reflektif. Saya selalu berpikir terbuka dan atas masukan dan akan hal baru, serta bertanya pada diri sendiri dan orang lain tentang kelemahan dan kelebihan yang sudah saya lakukan agar mampu memperbaikinya. Kemudian daripada itu, untuk meningkatkan kelima nilai-nilai dan peran guru penggerak tersebut, selanjutnya saya juga harus mengikuti pelatihan mandiri untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik agar terciptanya profil pelajar Pancasila pada saat proses pembelajaran. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.